Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mahyani, nomor induk mahasiswa 931207519, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 7, Fakultas Syariah. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Suprihantosa Sugiarto MH. Yang kedua, saya akan menjelaskan kasus yang akan saya bahas pada video tersebut, yaitu tentang one prestasi antara Bank BSI Cabang Mojokerto dengan nasabah. Yang ketiga, saya akan menyebutkan pihak-pihak siapa saja yang berperkara dalam kasus tersebut. Yang pertama, Bank BSI Cabang Mojokerto sebagai penggugat. Yang kedua, Wahyu Sri Rejeki binti Sariman sebagai tergugat atau nasabah. Baik, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang objek atau bisa disebut isi perkara mengenai gagal bayar. Adapun mengenai duduk persoalan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 antara tergugat yang bernama Wahyu Sri Rejeki dengan penggugat Bank BSI Cabang Mojokerto telah mengadakan perjanjian hutang piutang, di mana tergugat sebagai nasabah dari penggugat. Yang kedua, bahwa pada hari yang sama, tanggal 1 Februari 2022, tergugat yaitu Wahyu Sri Rejeki meminjam uang sebesar 150 juta rupiah kepada Bank BSI Cabang Mojokerto. Yang ketiga, hutang tersebut dijaminkan dengan satu buah sertifikat tanah hak milik atas nama Wahyu Sri Rejeki. Yang keempat, hutang tersebut harus dibayarkan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2022, akan tetapi pada saat jatuh tempo tergugat tidak kunjung membayarkan hutang yang telah ia pinjam. Yang kelima, penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 kali terhadap tergugat akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Yang keenam, bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikat baik tergugat memenuhi kewajiban kepada penggugat, secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa tergugat telah ingkar janji atau one prestasi dalam menyelesaikan melunasi hutangnya yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Bahwa adapun kerugian-kerugian penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan one prestasi yang dilakukan tergugat adalah sejumlah 150 juta rupiah. Baik, yang kelima saya akan menjelaskan tentang pertimbangan apa saja dari sisi penggugat dan tergugat. Pertimbangan dari sisi tergugat dan penggugat yaitu melalui mediasi. Nah, mediasi tersebut adalah suatu penyelesaian di luar pengadilan melalui mediator. Akan tetapi gagal dan ingin dilanjut melalui persidangan. Yang terakhir yaitu hasil putusan yang akan saya bacakan, yaitu putusan nomor 352 garing perdata titik G garing 2022 garing PA titik MR titik. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Bank BSI Cabang Mojokerto sebagai penggugat melawan Wahyu Sri Rejeki binti Sariman sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut di atas telah mempelajari perkara-perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan. Duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagai tercantum dalam berita acara sidang perkara ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagai diuraikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil gugatan penggugat patut dinyatakan telah terbukti oleh karenanya harus dikabulkan, mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini mengadili. Yang satu, mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan one prestasi. Ketiga, menghukum tergugat untuk melakukan membayar uang kepada penggugat sejumlah 670 juta rupiah.
Yang keempat, membebankan kepada tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp670 juta. Dengan demikian, putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 144 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.